Kebun Raya Bogor ini luasnya tuh 87 hektar. Pada tanggal 18 Mei 1817 didirikannya. Jadi saat ini usia Kebun Raya Bogor 204 tahun dan merupakan kebun raya tertua se-Asia Tenggara. Didirikan oleh Profesor Dr. Randwat dari kebangsaan Jerman. Kurang lebih ada 3.342 jenis tanaman yang di Kebun Raya Bogor ini. Yang pertama kali saya jelasin, sebelah kiri yang besar namanya pohon kayu putih, minyak kayu putih. Eukaliptus ini dari daunnya dicuring lagi baru dijadiin minyak kayu putih. Sebelah kiri buat anyaman tikar, anyaman tas, jelasnya berduri pandannya. Sebelah kanannya lagi koleksi tanaman paku-pakuan, tanaman primitif, atau lebih pasnya tanaman biji terbuka, Gymnospermae dari Afrika. Dan kenapa disebut tanaman primitif? Karena di zaman dahulu atau mungkin zaman dinosaurus sudah ada. Sebelah kanannya di bawah ada taman akuatik, tanaman yang hidupnya ada airnya, ada teratai, ada pisang air, jenis tanaman air yang di bawah. Sebelah kanan di bawah ada salak condetnya, salaknya orang Betawi, salak. Baik, kita lewatin jembatan, ini kalinya Kali Ciliwung. Ini kalau Jakarta banjir, kiriman dari Bogor tuh air melintasi. Terakhir tahun 2007 tuh air penuh dari sini nyampe atas Jakarta kan. Bisa dijadikan barometer jadi. Sebelah kanannya ada pohon kapuk atau randu, kapuk. Dan sebutannya di pohon kembar, karena mirip randu kembar atau kapuk kembar. Ini ya, Pak. Ya. Namanya Taman Astrid. Taman yang waktu itu tahun 2006 sempat dibikin landasan helikopter Geoscus. Di atas ada restoran namanya Restorasa, dan di sebelah kanannya ada kolam teratai, teratai raksasa dari sungai Amazon. Nah, kayaknya ada monumen yang kedua ratus tahun, itu monumen. Ya, gua dari diambil dari nama Ratu Belgia, pernah berkunjung ke Kebun Raya Bogor tahun 1928. Dan untuk penghargaannya kita kasih kenang-kenangan warna bunga, kan ada warna merah, hitam, kuning, itu melambangkan bendera Belgia. Jadi warna-warni bunganya itu ada maknanya. Akhirnya ada masjid, ada kafe juga namanya kafe. Nah, kirinya ada ekodom, kalau anak kecil rumahnya Teletubbies. Teletubbies. Kalau pintu 3 dibuka, mobil boleh masuk sini, Bu. Cuman pintu 3 ini ditutup, Ibu. Hampir 2 mingguan. Ya, 2 minggu ke belakang, Pak, ditutup, Pak. Saya kurang tahu kapan dibukanya lagi, Pak. Itu dari keluar Pak Jokowi lewat sini biasanya. Kalau pagi-pagi Pak Jokowi keluar lewat mobilnya ke ya, Jakarta. langsung ke jalan tol, Pak. Makanya masih ditutup pintu 3 ini. Di sebelah kirinya ada rumah anggrek. Di dalamnya tuh anggrek-anggrek yang masih persilangan, perkawinan, kultur jaring atau hybrid. Dan untuk saat ini rumah anggreknya masih ditutup, jadi belum bisa dilihat. Sebelah kanan ada bibit anggrek.
Sebelah kanannya ada jeruk, keluarga jeruk orange. Ini keluarga jeruk kanannya. Sebelah kirinya di dalam tanaman obat, kayak kumis kucing, daun secang, sambiloto, toga. Sebelah kanannya ada Taman Garuda atau Taman Bhinneka. Taman ini kalau dilihat dari ketinggian berbentuk kayak burung Garuda. Bunga-bunga yang warna ungu itu bentuknya kayak burung Garuda. Jadi masuk taman ini lewat atasan dulu ya, kelihatan kayak burung Garuda. Buah yang gelantungan di atas sebelah kiri, mohon maaf bisa diperhatikan buahnya. Namanya sosis Afrika, buah dari Afrika. Sisa buah itu bisa dimakan sama gajah dan jerapah, ya, makanan gajah. Sosisnya gajah. Pak Soekarno, Presiden Indonesia yang pertama, 1964. Jembatan Surya Lembayung, terusan Kali Ciliwung, terusannya. Depan yang dua pohon besar itu dinamain pohon jodoh. Ada meranti dan beringin putih. Laki dan perempuan, 155 tahun. Dan mitosnya laki dan perempuan ketemu di sini bisa berjodoh. Ini mitos ya, kalau percaya juga. Mana bapak ibunya mungkin ada mau turun cari jodoh? Cari jodoh. Nah, itu mitos ya, jangan tahu. Cari jodoh. Meranti dan beringin putih. Jenis pohonnya meranti dan beringin putih. Ini berapa tahun? Kurang lebih 156 tahun, Pak. Kurang lebih tak? 1866, Pak. 56 tahun. Nah, di sebelah kanannya di pagar itu di dalamnya tuh makam yang dikeramatkan. Ini makamnya Mbah Jepra dan Ratu Galuh. Ratu Galuh istrinya Prabu Siliwangi dan Mbah Jepra itu panglima perangnya. Hampir tiap hari banyak yang berziarah makam. Sebelah kanan ini. Jembatan gantung ya, konon mitosnya kalau pacaran lewat jembatan gantung hubungannya putus. Oh ini. Itu mitos juga, jangan terlalu percaya. Sekarang udah ada yang nggak bisa dilewati itu ya. Karena usianya udah tua, Pak, takutnya roboh, Pak. Oh gitu. Tutup. Mitos, jangan tadi percaya juga ini. Sebelah kanannya mangga nih, keluarga mangga. Ini sih tanaman mangga. Sebelah kanannya ada pohon kenari babi dari Maluku asalnya. Jadi almondnya Indonesia tuh kenari, buah almond. Sebelah kanan ini. Baik, terakhir bunga bangkai mekar di sebelah kanan. Tempatnya aja yang ada papan hijau. Lokasi terakhir di sebelah kanan. Sekarang bunga bangkai lagi masa dormansi atau masa istirahat. 3 nyampe 4 tahun sekali bunga bangkai itu ada 3 masa, dormansi, vegetatif, lalu generatif. Yang dimaksud bunga bangkai Amor popalus titanum, dari Bengkulu asalnya. Amor popalus. Sebelah kirinya di bawahnya ada sagu. Tanah khas Papua, Irian, Ambon, dari batangnya pun sagu. Sebelah kirinya lagi ada monumen kelapa sawit. Karena di kebun raya Bogor ini sejarahnya kelapa sawit. Pertama mula dari Afrika ditanam di kebun raya Bogor tahun 1848, kemudian disebarluaskan ke Asia Tenggara. Tahu jawab. Oh, itu enggak ikut ikutan ya.
kayu besi. Kalau orang Kalimantan bilang kayu ulin. Jadi kayaknya semakin kena air semakin kuat. Yang biasa dibuat bantalan kereta api, rumah-rumah di pantai itu kayu besi, kayu ulin. Sebagian besar tanaman ini berasal dari Meksiko. Ya, sebagian besar. Kurang lebih ada 100 jenis kaktus yang ada di Bogor. Buka lagi. Depan sebelah kirinya pohon yang akarnya merambat itu namanya pohon Kompasia excelsa, atau disebutnya pohon raja dari Kalimantan. Jadi kompas itu arah, karena pohon itu udah habitat aslinya paling tinggi. Jadi kalau tersatu kan buat patokan untuk arah tinggi dan besar. 1944, jadi kurang lebih 107 tahun. Sebelah kanannya monumen isinya Raffles namanya Olivia. Meninggalnya tuh karena penyakit malaria dan dimakamkan di Tanah Abang, Jakarta. Itu monumennya aja. Ini dinamakan konservasi parkiran, cari musola. Ini laboratorium 1884 dan masih aktif sampai sekarang. Museum Geologi tinggal kiri, hewan-hewan diawetkan museum. Oh, ini nih. Parci. Sebelah kanannya ada rotan nih, keluarga rotan. Buat main ulah-ulahu, kursi, meja, dan nyaman yang lainnya. Jalar rotan tuh. Namanya Taman Teichmann. Teichmann itu nama ahli tanamannya dari kebangsaan Jerman. Teichmann salah satu penemu pohon kina, obat penyakit malaria, dan pernah yang pendirikan Pemuda Cibodas, yang menjaga jadi kepala Pemuda Bogor. Ini kanan kirinya Palem Serdang dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Kantor Kebun Raya Bogor. Di depan ada Istana Bogor, nampak dari belakang. Depan itu yang banyak hewan rusak itu depannya.
luasnya sekitar 28 hektar, dibangun pada tahun 1745 nih Pak Jokowi sehari-hari tinggalnya di Istana Bogor ini. Kita nampak dari belakang. Belakang itu ya. Sebelah kiri dia ada makam Belanda, kuburan Belanda. Semuanya ada 42 orang ahli-ahli tanamannya. Dan kebanyakan meninggalnya karena penyakit malaria. Dulu di Kebun Raya Bogor ini ada wabah penyakit malaria sebelum bukannya pohon kina. Baik, saat ini kita berada di area koleksi tanaman bambu, ada 35 jenis bambu, ada bambu hitam, bambu kuning, bambu lemang, ini bambu raksasa atau bisa disebutnya bambu petung. Bambu yang biasanya di sayur repungnya. Oke, sini ya. Bisa kemari barang bawaannya yang